Financial freedom, kebebasan, kemerdekaan daripada di bidang finansial. Financial freedom, kemerdekaan di bidang finansial. Yohanes 10 ayat 10b. Aku datang supaya mereka hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. 10a. Maaf, karena tadi sudah ada yang menyambut tapi belum semuanya, kita kasih kesempatan supaya kita semua boleh menyambut firman Tuhan. Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Boleh kita berikan tepuk tangan, sama-sama kita memuliakan Tuhan. Ayat 10a berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Nah saudara, pencuri datang, ada yang pasti datang di dalam hidup ini, dan saudara terkadang tidak bisa memilihnya. Dan yang datang dalam hidup ini punya tujuan, dan Tuhan berkata tujuannya dengan jelas. Dan selain daripada itu, Tuhan juga menerangkan pada kita tujuan setan yang menguasai dunia ini dengan jelas. Setan memang menguasai dunia ini, tetapi Yesus mau mengambil alih itu dan memberikannya kepada kita. Lihat baik-baik dalam Matius pasal 4, Lukas pasal 4. Ketika setan membawa Yesus ke sebuah bukit dan memperlihatkan kemewahan dunia ini, dan setan berkata, ini semua milikku. Yesus tidak protes. Dia tidak berkata, apa-apaan, kurang ajar, penipu kau, bapa segala penipu. Tidak. Dia tahu bahwa manusia sudah menjual dunia ini kepada setan dengan cara melanggar firman Tuhan. Setiap kali kita melanggar firman Tuhan, ada sesuatu yang kita jual kepada setan. Setiap kali kita melanggar firman Tuhan, ada janji Tuhan yang kita jual kepada setan. Tetapi Yesus mau datang, dan Yesus mati di kayu salib untuk mengambil alih semuanya itu dari setan dan membawanya kembali padamu, dan pada saya. Semua yang datang pasti punya tujuan, dan Yesus datang juga punya tujuan, supaya saudara tidak mati, mempunyai hidup, dan hidup yang kita punyai itu penuh dengan kelimpahan kebaikan Tuhan. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus? Nah, mari kita pelajari. Yang siap katakan amin. Ada 7 perkara di sini, tapi mari kita pelajari satu persatu dan kita pelajari dari awal. Sekali lagi, Yohanes 10:10b. Aku datang, Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Kata kelimpahan ini diambil dari kata perisos, yang artinya melampaui ukuran yang berlaku. Jadi kalau ada ukuran, Tuhan akan berikan pada saudara di atas itu. Saudara akan jadi di atas rata-rata. Saudara akan ada di atas garis kemiskinan. Saudara akan ada di atas garis kebutuhan saudara. Saudara akan berkelimpahan. Amin. Perisos juga berarti melebihi kebutuhan. Jadi setelah semua yang kita butuhkan kita dapatkan, masih ada banyak sisanya. Perisos juga berarti mengatasi apa yang diperlukan. Kalau ada keperluan kita dan kita bisa atasi, itu namanya berkecukupan. Kalau ada keperluan kita bisa kita penuhi, maksud saya, itu namanya kecukupan. Tapi kalau ada keperluan kita bisa atasi. Apa maksudnya itu? Sebagai contoh, supaya saudara bisa mudah mengingatnya, saudara kita ambil contoh yang tinggi. Ya, ada kebutuhan tersier saja, kebutuhan beli handphone. Kalau saudara bisa penuhi, saudara beli handphone Android murah harga 1 juta, itu namanya tercukupi. Tapi kalau ada kebutuhan beli handphone, saudara beli iPhone 25, wah belum pun keluar saudara sudah bisa beli. Haleluya. iPhone 25 saudara sudah bisa beli.
Dan saudara beli yang paling mahal, itu namanya melampaui. Yang mengerti katakan amin. Dan kemudian perisos itu adalah ditambahkan dengan luar biasa. Jadi bukan sekedar ditambahkan saja, ditambahkan dengan luar biasa. Arti kata perisos adalah superior, extraordinary, yang artinya luar biasa berkelimpahan. Dan tidak biasa-biasa, melimpah-limpah, excellent. Sekali lagi, aku datang, kata Yesus, supaya kita memiliki hidup dan mempunyai hidup itu dalam perisos, hidup yang melampaui ukuran yang berlaku. Orang berkata engkau miskin, engkau lampaui itu. Orang berkata engkau keluarga menengah, engkau lampaui itu. Haleluya. Melampaui kebutuhan, mengatasi apa yang diperlukan, ditambahkan dengan luar biasa, mempunyai hidup yang superior. Bukan berarti kita tindas orang lain, tetapi memang Tuhan angkat kita tinggi di antara bangsa-bangsa. Itu janji Tuhan. Saya berhadapan dengan orang-orang yang diangkat Tuhan tinggi di atas bangsa-bangsa untuk kemuliaan Tuhan. Perisos artinya extraordinary, luar biasa, melimpah-limpah, melimpah-limpah, sejauh mata memandang. You can say, thank you Jesus, you have blessed me so wonderfully. Itu hanya terjadi apabila Yesus datang. Yesus datang. Yesus datang. Hanya Yesus pribadi yang bisa menjadikan perisos dalam hidupmu, hidup saya juga. Tidak ada yang lain. I will not share this glory. Aku tidak akan berbagi kemuliaan dengan yang lain. Itu sebabnya hanya Yesus yang bisa. Amin. Amin. Ada orang yang berpikir kalau dia berdoa Tuhan pasti lawat, lalu kemudian pasti diberkati. Ada orang yang berpikir dia beribadah pasti diberkati. Sayang, belum tentu. Saya tidak katakan semua itu tidak ada kuasanya. Semua itu ada kuasanya kalau dikerjakan dengan benar dan dengan setulus sepenuh hati. Yang mengerti katakan amin. Memang betul yang saya katakan ini, 5 tempat di mana Tuhan kunjungi saudara, memuji menyembah Tuhan, berdoa, beribadah, baca firman, melayani. Itu semua adalah tempat-tempat di mana Tuhan selalu datang dalam hidup saudara. Catat baik-baik kalau saudara mau tahu di mana Tuhan selalu datang dalam hidup saudara. Memuji menyembah Tuhan, berdoa, beribadah, baca firman Tuhan, melayani. Itu tempat-tempat di mana Tuhan selalu mengunjungi saudara. Tetapi kata Tuhan datang di sini lebih dalam daripada itu. Ada 7 prakteknya yang akan kita pelajari. Hari ini kita pelajari 3, minggu depan 4, atau hari ini 4, minggu depan 3. Yang suka cita katakan amin. Nah saudara, kata aku datang diambil dari bahasa aslinya ego. Ego itu dalam bahasa Yunani adalah aku. Itu sebabnya dikatakan kalau namanya egois itu si aku. Aku. Egois banget loh, semuanya aku. Aku itu ego. Aku, tapi ini menandakan yang berbicara, bukan dalam arti kata negatif, egois, bukan. Ego, aku, erkomai. Erkomai itu artinya untuk datang, pasti. Dan yang kedua adalah untuk menampakkan dirinya. Tetapi setelah kita baca lebih lanjut lagi keterangannya, dikatakan dipakai juga untuk mengartikan, untuk dibangkitkan di dalam kita, untuk dikenal, untuk memberikan pengaruh bagi kita, untuk pergi dan berjalan bersama-sama. Jadi ketika Tuhan berkata aku datang, artinya dia datang, bukan sekedar datang, hai apa kabar, oh ya susah ya sabar-sabar ya, beriman terus. Bukan begitu. Ketika Tuhan menampakkan dirinya kepada Saulus, Saulus mengubah haluannya. Dia tadinya mau pergi ke satu tempat, tetapi dalam mimpinya Allah menampakkan diri. Dan kemudian itulah dia jadi arahan bagi Paulus, yaitu orang Mesopotamia berkata, mari menyeberanglah kemari, menyeberang kemari. Dan Paulus saudara mengubah arah pelayanannya.
Dan kita melihat betapa luar biasa jadinya buku Kisah Para Rasul. Yang mengerti katakan amin. Sayang, engkau punya rencana, tapi saya berdoa Tuhan mulai tunjukkan beberapa hal padamu. Tuhan tunjukkan, Tuhan tunjukkan, Tuhan tunjukkan. Dalam nama Yesus beranilah melangkah. Dalam nama Yesus akan ada hal yang luar biasa jadi. Luar biasa, luar biasa, luar biasa terjadi. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Arti berikutnya adalah untuk dibangkitkan. Ada 7 hal. Kata perisos, yaitu diberkati tadi melimpah-limpah, hanya terjadi apabila Tuhan datang. Yang mana artinya hidup yang berlimpah-limpah akan terjadi karena nomor 1, Yesus datang dalam kehidupan kita. Terima Yesus dalam kehidupan kita, amin. Nomor 2, Yesus kelihatan dalam kehidupan kita, menampakkan diri, dapat visi yang baru. Pekerjaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Kita berbuah, nyata berbuah. Saudara berkata, aku mau hidup berkelimpahan, tapi engkau tidak pernah berbuah. Nggak mungkin. Nomor 3, Yesus bangkit dalam hidup kita. Dia tidak tertidur, tidak diam saja, tetapi dia bangkit, berkuasa, mengambil alih. Nomor 4, kita semakin mengenal Yesus di dalam kehidupan dan dalam iman kita. Nomor 5, kita semakin dekat dengan Yesus, dan Yesus semakin dikenal melalui hidup kita. Nomor 6, Tuhan Yesus sungguh-sungguh mempunyai pengaruh yang besar dalam hidup kita, lebih besar daripada dunia ini. Nomor 7, kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. 7 hal ini mengartikan Tuhan datang. Jadi Tuhan datang bukan hanya sikira itu sebabnya banyak orang Kristen kecewa. Banyak orang karismatik Pentakosta berpikir, oh berkat, nyanyi menyembah Tuhan, berkat tercurah, berkat tercurah, hujan deras, ada yang mengubah lagi, baik air terjun. Suka hatimu lah. Tapi kalau cuma dengan memuji menyembah Tuhan saja, it won't happen. Tidak terjadi. 7 perkara ini yang mengartikan Yesus datang. Dan kalau 7 ini terjadi dalam hidup saudara, pasti perisos jadi. Hidup yang berkelimpahan. Saya berdoa jadi. Haleluya. Ini tidak susah untuk dilakukan. Ini bagian kita. Ingat baik-baik, Tuhan tidak pernah gagal melakukan bagiannya. Haleluya. Kita mulai nomor 1. Yang siap katakan haleluya. Yesus datang dalam hidup kita. Bagian kita mudah, buka pintu hati. Jangan berdebat. Ada firman Tuhan datang. Yesus datang dengan firman-Nya. Nah, Yesus berkata dia mau datang. Dan Yesus mau datang sampai hari ini juga. Wahyu 3:20, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang dengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Lihat, dengar. Sudah cukup lama kita lihat dan dengar suara dunia ini, suara kekhawatiran, suara daripada orang-orang yang menagih hutang, suara daripada tekanan-tekanan hidup, suara-suara dunia ini. Sekarang tenangkan hatimu, arahkan pikiranmu, mulai lihat Yesus sudah datang bagimu. Yesus datang. Oh haleluya, boleh kita berikan tepuk tangan. Tuhan kita tidak terlambat. Alkitab berkata dia datang dengan kegagahannya. Amin. Dia datang dengan bala tentara sorga. Dia tidak terlambat. Pertolongan yang tidak terlambat. Lihat, dan dia sedang mengetuk pintu hatimu. Bagaimana mungkin engkau bisa mendapatkan perisos hidup yang berkelimpahan, yang extraordinary, luar biasa, melebihi segala batasan dan kebutuhan, kalau yang kau lihat dan yang kau dengar hanya dunia ini? Yang mengerti katakan amin. Saya berdoa mulai saat ini, engkau yang berkata tidak habis-habisnya masalahku akan mulai berubah dan mulai berkata tak habis-habisnya pertolongan Tuhan bagiku. Jadilah. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.
Dia berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tidak ada ujungnya, tidak habis-habisnya rahmatnya, sambungannya selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaanmu. Sebelum persoalan datang mengetuk kehidupanmu, pada hari itu Tuhan sudah mengetuk terlebih dahulu dengan kasih setianya untuk menguatkan, untuk mempersiapkan dan membawa pada kemenangan bagian kita, supaya perisos, kelimpahan bisa datang pada kita. Buka hati, buka hati. Goyang kiri kanan, katakan buka hati. Haleluya. Setiap pagi buka hati. Katakan kiri kanan, setiap pagi buka hati. Nah, dengarkan baik-baik saudara. Daud mengatakan bahwa setiap pagi ia memberi persembahan, memanggil Tuhan dan menantikan Tuhan. Haleluya. Mazmur 5 ayat 4, Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Jadi pagi-pagi dia berseru pada Tuhan. Pada waktu pagi aku mengatur persembahanku bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Apa yang ditunggunya? Berkat? Bukan. Yang ditunggunya adalah lawatan Tuhan. Karena ketika aku datang, perisos juga datang. Dalam lawatan selalu ada berkat. Dalam lawatan selalu ada kehidupan, selalu ada kemuliaan. Setiap pagi ada lawatan Tuhan bagimu. Nomor satu, kalau kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Nomor satu, kalau kita mau perisos kelimpahan, buka hati setiap pagi. Penting sekali setiap pagi kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Amin. Nah, sayang, biasakan untuk selalu memberi persembahan pada Tuhan. Dan awalnya saya tidak mengerti ini, tetapi ternyata sekarang Tuhan membuat kita semakin mengerti bahwa kita bisa memberi persembahan kepada Tuhan setiap hari. Dan bukan hanya persembahan pujian, penyembahan, persembahan uang. Kalau dulu nggak bisa, tapi sekarang kita bisa. Sama seperti saudara bisa bayar dengan semua tagihan saudara dengan handphone, kapan saja, di mana saja, transfer. Betul atau tidak? Saudara bisa memberkati Tuhan setiap hari, memberkati pekerjaan Tuhan setiap hari. Amin. Tapi saya bawakan kebenaran firman Tuhan. Kalau dahulu Hana hanya sekali setahun dia bisa, dia nggak bisa pergi tiap hari. Tapi ini tiap hari kita bisa mempersembahkan. Kenapa? Karena ini, dengarkan, saya bacakan pada saudara, luar biasa. Tuhan tidak mau kita tinggal diam dalam kemiskinan. Tuhan kita tidak tinggal di sorga melihat kita menderita dalam kemiskinan, berjuang melawan kemiskinan. Tuhan mau datang untuk memberkati kita setiap kali kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Yesus tidak akan menyia-nyiakan itu. Dia tidak akan melalukan persembahan itu. Yang setuju katakan amin. Nomor 2, yang dikatakan erkomai, aku datang. Apa yang dimaksud dengan erkomai? Bukan hanya memuji, menyembah Tuhan, berdoa, beribadah, baca firman Tuhan, melayani. Memang kelima tempat ini adalah tempat di mana Tuhan datang dalam hidup kita. Tetapi yang dimaksudkan lebih spesifik lagi, yaitu Yesus kelihatan di dalam hidup kita. Kelihatan, Yesus menampakkan dirinya. Selain daripada visi yang baru, saya mau bacakan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, Galatia 2 ayat 20. Galatia pasal 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Paulus mengatakan, beginilah Yesus yang hidup kelihatan dalam kita, menampakkan dirinya di dalam kita. Hidup kita bukan lagi untuk diri kita, tetapi untuk Yesus. Ini artinya hidup kita mencerminkan Tuhan. Pekerjaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Hidup kita adalah untuk Tuhan. Dan bagaimana caranya hidup seperti itu? Paulus mengatakan begini, hidupku yang kuhidupi sekarang ini dalam daging.
Semua kita masih hidup dalam daging, hidup di dunia, betul? Tapi hidup kita itu yang mencerminkan Tuhan adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku. Kalau kita mau hidup yang berkelimpahan, perisos, hidup yang melampaui batasan-batasan, extraordinary, luar biasa, kita harus hidup di dalam iman. Amin. Banyak orang pikir hidupnya sudah di dalam iman, tapi sebenarnya tidak. Kenapa? Karena pikirannya masih dikuasai oleh dunia. Kalau memang kita hidup dalam iman, sayang, maka sesungguhnya kita tidak khawatir lagi. Kalau kekhawatiran masih ada, itu bukan hidup dalam iman. Mari saya terangkan. Amin, saudaraku. Hidup oleh iman. Iman yang benar datang dari pendengaran akan firman. Itu artinya hidup oleh iman adalah hidup oleh firman Tuhan. Hidup oleh firman Tuhan artinya firman Tuhan yang mengarahkan, mengatur. Firman Tuhan menjadi sumber, menjadi landasan batu karang yang teguh dalam hidup kita dan bukan yang lainnya. Ini berarti juga bahwa firman Tuhan yang mengatur cara kita berpikir, emosi kita, perasaan kita. Kita gak bisa bilang lagi, karena suamiku bilang kayak gitu maka aku bertindak begini. Karena istriku buat kayak gini, banyak kali dia cerewet kali, maka itu juga emosi aku ngeliat dia, marah aku. Gak bisa lagi, gak bisa lagi. Karena begininya, tertekannya aku, makanya kayak gini jadinya. Kita tidak bisa mengatur situasi dan keadaan dunia ini, mau baik, mau buruk, gak bisa kita atur. Tapi kita bisa atur pikiran, emosi, ucapan dan tindakan kita sesuai firman Tuhan. Amin. Kita tidak bisa atur ucapan dan tindakan orang lain pada kita, tapi kita bisa atur pikiran kita, emosi kita, ucapan kita sesuai firman Tuhan. Engkau nggak bisa atur orang, tapi kita sudah berkata tadi, hidup oleh iman, hidup oleh firman. Artinya mau apa kata orang, apa kata dunia, kita memang nggak bisa atur itu, tapi kita bisa atur emosi, pikiran, hati. Erkomai, aku datang supaya mereka beroleh perisos, hidup yang berkelimpahan. Hanya Yesus yang erkomai, hanya Yesus yang datang. Erkomai artinya dia datang, dia menyatakan dirinya, dan dia bangkit dalam hidup kita. Dia bangkit, tidak tertidur, tidak diam saja. Dia ambil alih kehidupan. Ada pribadi-pribadi yang sudah diselamatkan, berjalan bersama Yesus, murid Yesus, tapi tidak membiarkan Yesus bangkit dan bersinar dalam hidup mereka. Mereka berkata, kami adalah nelayan tangguh, kami tahu danau ini lebih daripada Yesus. Yesus anak baru, tetapi kami tahu kami bisa tanpa Yesus. Sudahlah Yesus, tidur saja. Yesus banyak tidur di kehidupan anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu lebih banyak tentang keuangan. Kenapa? Karena dia tahu lebih banyak tentang pekerjaannya. Dia pikir Yesus tidak tahu, atau dia pikir dia bisa mengerjakan dengan kekuatannya sendiri. Nah, saudara, Markus 4 ayat 37 sampai 38 dikatakan mereka akan dicoba, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Oh, disediakannya juga tilam kepada Yesus. Saudara, perahu-perahu zaman dulu gak ada tilam. Kenapa? Karena perahu mereka dipergunakan untuk kerja, bukan untuk tamasya. Tetapi untuk Yesus disediakan tilam. Tidur aja Tuhan. We don't need you, kami gak perlu engkau, kami cukup ahli di sini. Kami cukup hebat. Di sini ada Petrus, nahkoda kita, pengalaman 25 tahun di laut. Tidak ada satupun gelombang yang tidak dikenalnya, tidak ada satu ikan pun yang tidak dinamainya. Ini Petrus, orang yang lahir seperti Denny manusia ikan, dia ada di Danau Galilea ini, nggak ada masalah. Dan kemudian di sini juga ada Yakobus saudaranya. Ini adalah pelaut tangguh, membuktikan diri.
Berdua mereka mengatasi semua halangan. Tidur aja Tuhan, kami bawakan tilam untukmu. Kami bisa kerjakan dengan pengertian kami. Itu sebabnya saudara, banyak orang mulai cerita-cerita dengan firman Tuhan, membiarkan firman Tuhan tidur. Lalu cerita persepuluhan gak perlu. Tidur aja Tuhan, persepuluhan gak perlu. Lalu cerita kalau memberi itu yang penting kasih. Tidur aja Tuhan. Sekarang ini kalau menginjil itu urusan daripada hamba-hamba Tuhan. Kita bisa menginjil hanya dengan memberikan kolekte saja. Tidur aja Tuhan, tidur. Kami sediakan tilam. Yang mengerti maksudnya katakan amin. Tidak mungkin ada perisos dalam kehidupan yang penuh dengan kekhawatiran. Tidak mungkin ada kelimpahan berkat dalam kehidupan yang saling menuduh dan mempersalahkan. Dan pasti tidak mungkin ada berkat jika kita mempersalahkan Tuhan. Dari mana datangnya itu? Dari kekhawatiran yang mulai datang. Kenapa khawatir? Karena kita mengandalkan kekuatan sendiri. Dan kita tahu kekuatan kita punya keterbatasan. Beberapa hal bisa kita atasi, tapi banyak hal yang tidak bisa kita selesaikan dengan kekuatan sendiri. Betul? Betul? Alkitab berkata, kekhawatiran dan ketakutan tidak menambahi apapun. Matius 6 ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekhawatiran artinya takut, gelisah, dan cemas akan sesuatu hal yang belum pasti. Catat baik-baik. Kekhawatiran adalah takut, gelisah, cemas akan sesuatu hal yang belum pasti. Tetapi iman adalah kepercayaan kepada janji firman yang sudah pasti. Kita binasa katanya, belum tentu. Tapi kalau firman Tuhan berkata kita ke seberang, sudah pasti sampai ke seberang. Firman Tuhan berkata, engkau akan naik dan tidak akan turun. Sudah pasti. Terima kasih Tuhan. Aku akan menambahi jumlahmu 1000 kali ganda lagi. Sudah pasti. Amin. Aku akan beserta dengan kau hingga pada akhir zaman. Sudah pasti. Tidak ada yang mustahil bagiku. Amin. Aku akan membuka jalan di mana tidak ada jalan. Sudah pasti. Sedangkan kekhawatiran adalah sesuatu hal yang belum pasti. Mati nanti kita belum pasti. Gagal nanti belum pasti. Jangan bodoh. Pegang yang pasti. Pegang firman Tuhan dengan iman. Kalau kita pakai firman, bangkitkan firman. Kata Yesus datang adalah Yesus yang bangkit dalam hidup kita. Kata aku datang, Yesus datang artinya firman datang. Nah saudara, firman bangkit, bangkitkan firman. Ketika apapun yang jadi, balas dengan firman. Bangkitkan firman. Lihat Tuhan Yesus, dia lapar. Dia dikatakan secara daging lemah, 40 hari berpuasa. Dan hal yang paling kita tidak inginkan setelah kita capek ialah apa? Ada pula lagi orang atau pribadi yang datang nyoba-nyoba sama kita. Pada saat demikian Roh Kudus hidupkan firman. Bangkitkan, bangkitkan. Yesus yang bangkit mau berjalan, mau berfirman. Haleluya. Dan gak jadi dapat penghiburan dari dunia, karena sudah berkobar kembali. Buluh yang terkulai tidak dipatahkannya, sumbu yang hampir padam tidak dipadamkannya. Itu yang terjadi jika Yesus datang. Yesus bangkit. Saya berdoa kita latih ini. Ini bagian kita. Maka hidup yang berkelimpahan jadi milik saudara, milik saudara, milik saya. Dan hari ini yang kita pelajari nomor 3 adalah apa? Bangkitkan firman. Bangkitkan firman. Berkobarlah. Yang diberkati hari ini oleh firman katakan terima kasih Tuhan Yesus.
yang diberkati segala kemuliaan bagi Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya.